Hai guys, kembali lagi di YouTubeku sama aku Kimdi. Di video kali ini aku mau membahas tentang sesuatu yang horor ya. Kalau aku cerita dari pengalamanku tuh kayaknya lebih ada feel-nya gitu. Semoga kalian enjoy dengan cerita ini. Dan at the end of the video, pastinya di ceritaku. Jadi jangan lupa nonton sampai terakhir ya guys. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang Slenderman. Karakter ini pertama kali muncul di website yang bernama Something Awful dengan thread yang berjudul Create Paranormal Images. Jadi ada user bernama Victor Search atau nama aslinya Eric Knudsen itu mengupload 2 foto hitam putih yang isinya foto-foto anak kecil gitu, dan di belakangnya ada Slenderman-nya. Dan yang bikin cerita ini heboh tuh dia nulis narasi, di mana orang-orang nggak ada yang pernah nulis narasi untuk foto mereka. Isi narasinya tuh ya, 2 foto ditemukan di kota Stirling City, yang dimana pada hari foto itu diambil bersamaan dengan hilangnya 14 anak. Dan orang-orang menyebut makhluk itu sebagai Slenderman. Dan orang-orang juga bilang kalau ada kebakaran terjadi di perpustakaan 1 minggu kemudian, dan foto aslinya itu disita sebagai barang bukti oleh kepolisian. Dan fotonya juga tertulis 1989, fotografernya adalah Mary Thomas yang hilang sejak 13 Juni 1986. Karena narasinya yang begitu kesannya tuh beneran gitu loh. Jadi orang-orang banyak yang minta dibikinin lagi dong, bikinin lagi sampai akhirnya populer banget. Jadi karakter si Slenderman ini itu tuh super kurus gitu, tinggi lebih dari 2 meter, pakai jas rapi, tangannya panjang, tapi mukanya rata. Ada juga di beberapa foto dia punya tangan-tangan lebih yang keluar dari punggungnya gitu, tapi nggak ada tangannya, cuma lengannya aja. Jadi karena sosok ini tuh kayak cukup modern gitu ya, dia kayak pakai jas rapi, terus necis, tinggi. Siapa yang nggak suka coba? Ngaku. Jadi karakter ini pertama kali muncul di Jerman pada abad 16 sampai 18 dengan nama Jermannya ya itu Der Grobman, atau nama lainnya The Tall Man atau orang tinggi, atau The Big Man, orang besar gitu. Lokasinya ini itu tuh di hutan di selatannya Jerman, namanya Schwarzwald. Ya, maaf ya kalau salah. Itu bahasa Inggrisnya The Black Forest, atau mungkin kayak hutan gelap gitu kali, atau hutan hitam gitu. Cerita ini tuh populer banget di Jerman pada masa itu untuk menakut-nakuti anak kecil sebenarnya. Kalau anak-anak ini ke tengah hutan malam-malam, Slenderman ini bakal nangkep mereka. Nah, banyak yang bilang kalau kita nggak bisa kabur sekali ya kita ketemu si Slenderman itu gitu. Jadi mitos yang selanjutnya itu tuh dari Mesir. Ini tuh pertama kali ditemukan sebuah ukiran hieroglif di dalam piramidnya Pharaoh Wasner. Dan cerita ini itu tuh nyambung sama cerita yang ditemukan di Brazil gitu. Dan yang di Brazil ini itu ternyata setelah diteliti lagi fotonya, kedua gambar ini adalah hoax. Ukiran aslinya emang ada, tapi orang-orang nambahin tangan-tanganan ini itulah, itu tuh disambung-sambungkan kesannya jadi Slenderman gitu. Jadi sekarang lanjut ke cerita-cerita kejadian asli yang terjadi akibat dari cerita Slenderman ini. Ternyata cerita ini cukup populer di kalangan anak-anak, dan cerita ini itu juga menginspirasi mereka untuk melakukan hal-hal yang enggak-enggak gitu loh. Di tahun 2014 kemarin, itu tuh ada kejadian di Amerika. Ada orang bernama Morgan Geyser dan Anita Weiner, kelas 6 SD, itu mencoba membunuh teman
temannya di tengah hutan untuk memanggil Slenderman ini. Dan korbannya Peyton Lautner, yang dimana ternyata temennya dia juga gitu. Jadi kayak emang temen satu geng gitu kali ya. Jadi kejadiannya tuh si Morgan dan Anissa, dua anak ini tuh mengajak temennya si Peyton ke tengah hutan. Lalu tiba-tiba nusukin dia kayak 19 kali gitu. Sampai ini anak bener-bener udah nyaris mati, nggak bisa gerak sama sekali. Untuk membuktikan manggil beneran si Slenderman ini. Kan gila ya, nggak pakai otak ya. Tapi untungnya si Peyton ini itu tuh kuat banget. Nih anak tiba-tiba ngerangkak ngesot dari tengah hutan ke tengah jalanan ini, yang sampai akhirnya ditemukanlah oleh orang bernama, bentar, ternyata nggak ada namanya, tapi si Peyton ini akhirnya balik sembuh. Ya nggak sembuh kali ya, udah mulai mendingan gitu setelah seminggu di rumah sakit. Kasus yang kedua ada di Ohio, Amerika. Itu juga sama kejadiannya. Ada anak cewek umur 13 tahun nungguin mamanya pulang kerja di dapur. Aneh kan? Sebenarnya nggak aneh sih, ya kayak siapa tahu lapar atau apa gitu. Lalu mamanya ke dapur, anaknya pakai topeng sama lengan panjang. Nah ini baru aneh. Nah, lalu tiba-tiba anaknya ini nyerang mamanya, nusuk. Ternyata di balik lengan panjangnya itu ada pisau. Terus tiba-tiba anaknya ditusuk. Anaknya. Ternyata mamanya ditusuk. Mamanya nggak meninggal sih untungnya. Jadi kayak mamanya langsung cepet-cepet telepon 911 gitu kali ya. Nah, ternyata ceritanya anak itu tuh terinspirasi dari Slenderman. Pingin manggil si Slenderman. Dan yang ketiga, ini cerita asli tapi dari Indonesia. Dan ini baru kejadian kayak bulan Maret lalu, di mana seorang anak berinisial NF membunuh tetangganya yang berusia 5 tahun. Tapi terungkap juga ternyata anak ini itu suka menggambar hal-hal seram. Contohnya Slenderman ini dan cewek diikat yang sedang disiksa. Si pelaku ini juga ditemukan suka menonton film-film horor seperti Chucky, dan juga dia bilang dia terinspirasi oleh Slenderman untuk melakukan apa yang dilakukan ini gitu. Sebenarnya si pelaku ini tuh adalah korban dari tindakan kekerasan seksual. Jadi dengan mengetahui background dari anak tersebut, aku ngerasa kasihan sih sama dia. Dia udah mengalami hal-hal yang gak enak banget. Nah, sekarang di bagian yang kalian tunggu-tunggu banget, yaitu cerita pengalaman pribadiku sendiri. Jadi semuanya ini balik ke tahun 2000, di mana aku pertama kali pindah ke Jakarta. Jadi rumah ini cukup luas dan terletak di jalan besar di komplekku waktu itu. Jadi aku mau kasih gambaran dulu nih bentuk rumahnya kayak gimana. Aku pingin mendeskripsikan sedetil mungkin, semoga kalian kebayang tentang ceritaku ini dan gimana aku ngelihatnya. Jadi rumahnya bentuknya persegi panjang. Di depan bagian itu ada taman dan parkiran mobil. Terus di bagian tengahnya itu rumahnya. Bagian belakang rumahnya itu tuh setengah taman, setengah bangunan. Jadi rumahnya bentuknya kayak agak L gitu. Si setengah bangunan di bagian belakang ini itu adalah gudang terbuka gitu. Jadi kalian kebayang ya bentuknya kayak agak L gitu. Nah, pertama kali itu aku di dalam rumah lagi nonton, TV ku di depanku. Di sebelah kananku itu tuh ada pintu menuju ke taman, ke belakang, ya kan? Tiba-tiba aku ngerasa ada yang ngeliatin terus dari sebelah kanan, dari sebelah pintu yang di gudang ini. Yang waktu aku noleh, dia ada di pintu itu. Oh my god, aku merinding banget. Semua kalau kalian bisa lihat, ini merinding banget guys. Udah malam banget lagi, udah jam 11, ya Allah. Dia berdiri, setengah badannya gitu, kayak dia ngintip ketutupan dinding gitu. Badannya tinggi banget, pakai baju hitam,
ngeliatin aku, mukanya rata, dia berdiri ngeliatin aja pas aku lagi nonton, dan dia nggak gerak-gerak. Untungnya dia nggak gerak-gerak, dan dia nggak mendekat juga, tapi nggak menjauh juga. Dan di situ waktu itu aku diem aja karena aku nggak ngerti ya. Jadi ya udah aku ngeliat, terus aku nonton lagi. Untung gue pinter ya, nggak gue deketin. Kalau nggak gue udah hilang kali, nggak tahu sih. Nah, terus cerita yang kedua. Jadi di depan parkiran mobilku itu ada ruangan, kayak ruangan belajar gitu. Dan mejanya itu tuh madep ke pagar depan, jadi aku ngeliat ke arah jalanan. Dan suatu hari lah, aku emang selalu kalau belajar dan kayak main komputer aku selalu di situ ya. Dan suatu hari aku ngeliat si Slenderman ini ada di seberang jalan. Dia nggak gerak juga, dia cuma berdiri ngeliatin aku. Ini bakal sound so cheesy banget gitu, tapi beneran gue hilang aja gitu waktu ada mobil lewat. Nah lalu suatu saat waktu aku lagi nonton TV lagi, dia ada lagi di belakang, di bagian gudangnya itu. Terus dia ngeliatin aku lagi dari balik dinding itu. Terus tiba-tiba mamaku lewat. Terus aku nanya ke mamaku, Mah, iya kenapa? Di belakang ada om. Mamaku bingung, karena waktu itu posisinya cuma aku sama mamaku aja yang di rumah. Ada pembantu juga, dan pembantuku cewek, jadi nggak mungkin om. Terus habis itu mamaku mulai curiga. Terus mamaku nanya, omnya kayak gimana? Tuh. Di saat ini mamaku tahu kalau aku sering ngeliat karena aku suka cerita. Cuma mamaku selalu bilang kayak udah nggak usah diperhatiin, udah nggak usah diiniin, nggak usah digangguin atau apa gitu ya. Ya nggak gangguin juga. Cuma maksudnya kayak udah hirauin aja. Terus jadi makanya lama-lama ya terbiasa. Cuman karena aku udah lihat Slenderman ini kayak di depan rumah dan di dalam rumah, jadi aku nanya aja kayak, Mah itu siapa gitu loh. Waktu itu kepikirannya tuh gitu. Terus mamaku nanya, omnya kayak gimana? Terus ya aku bilang, omnya tinggi, pakai baju hitam rapi gitu. Oh mukanya kayak gimana? Aku merinding banget guys. Terus aku bilang, omnya mukanya rata. Mamaku shocknya luar biasa. Nih guys, kalau kalian bisa lihat, merinding banget. Mamaku shock banget, dan mamaku gak bisa ngomong apa-apa. Mamaku akhirnya setelah cukup lama diam, terus mamaku bilang, ya udah hirauin aja, omnya nggak ganggu kan? Enggak kok mah, cuma berdiri di situ aja gitu. Ngeliatin aja. Iya cuma ngeliatin. Ya udah diamin aja ya, jangan diajak ngomong. Sejak saat itu aku nggak pernah lihat karakter ini lagi sih. Cuma aku jadi cukup tanda tanya besar nih, karena setelah aku research tadi yang udah aku jelasin tadi di video depan, kalau karakter ini emang fiktif dan dibuat pada tahun 2009. Terus yang waktu itu aku lihat apa? Karena karakternya persis banget kayak gitu. Oh my god, merinding banget. Jadi cukup sekian ya guys. Ini udah jam 11 malam. Semoga kalian suka sama videonya. Dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Dan juga kalian boleh komen di bawah kalau kalian tahu teman-teman atau kalian sendiri pernah ketemu dengan si Slenderman ini. Dan see you guys in the next video. Bye!